mujarrad tasdiq. Lebih bagus daripada mendefinisikan atau mensinonimkan iman itu dengan sekedar tasdiq, membenarkan. Terus dijelaskan apa saja alasannya. Setelah itu kesimpulan Syekhul Islam rahimahullah menyatakan, wa ma'lumun anna al-imana huwa al-iqrar la mujarrad tasdiq. Wal iqraru ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. Masya Allah. Iqrar itu yang diartikan secara bebas dalam bahasa Indonesia artinya ketetapan dalam hati. Terkandung di dalamnya dua hal, yaitu qaulul qalbi, perkataan hati atau kata hati, maksudnya di sini adalah tasdiq, membenarkan, dan terkandung di dalam kalimat iqrar, ketetapan hati itu adalah amalul qalb, amalan hati, maksudnya adalah inqiyad, yaitu patuh. Jadi itu ya kawan, penjelasan ilmiah makna iman secara bahasa Arab. Adapun secara syar'i, nah ini yang harus kita amalkan, karena ini pengertian iman secara syariat, definisi syariat. Kata Profesor Dr. Syekh Abdul Razak hafizahullah, iman itu adalah qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ada 4 kata, tapi penjelasannya dan contohnya ya lumayan, karena dengan contoh kalimat itu akan dipahami. Bil mithal yattadih maqal. Dengan contoh nanti akan jelas suatu ungkapan. Jadi iman itu secara syar'i ada 4 kata yang harus antum apalkan, hafalkan. Yang pertama, iman itu adalah qaulun, ini perkataan. Nanti ada rinciannya ya. Kemudian iman itu adalah amalun, perbuatan. Gampang kan? Ya nanti penjelasannya. Kemudian iman itu kalimat yang ketiga yazid, bertambah. Maksudnya bertambah dengan amal soleh. Ini bisa meningkat dengan amal soleh. Wa yanqus, dan iman itu bisa berkurang karena perbuatan dosa. Pernah Imam Ahmad ditanya oleh seorang muridnya, ya Imam, ayazidul iman, apakah iman itu bisa bertambah wahai Imam? Oh na'am, na'am, yazidu hatta balagha a'la as-samawati as-sab' wa yanqusu hatta asfala safilin. Iman itu iya meningkat bisa sampai setinggi langit yang ketujuh, dan iman itu juga bisa turun karena maksiat sampai di bumi yang paling bawah. Ada tambahan dari Imam Al-Auza'i, Imam Ahli Syam, mengatakan bahwa iman itu bisa meningkat yazidu hatta a'lal jibal, sampai gunung yang paling tinggi di dunia. Wa yanqus hatta lam yabqa minhu syai', dan bisa berkurang bahkan sampai hilang, tidak ada bekas dalam hati sama sekali. Nah, setelah itu Syekh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan tentang dalilnya, definisi iman secara syar'i. Beliau mengatakan begini, wa haqiqatul iman syar'iyyah la sabila ila al-ilmi biha illa bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yani hakikat pengertian iman secara syar'i, tidak mungkin seorang bisa memahaminya kecuali dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika jami'ul haqa'iq asy-syar'iyyah innama tu'khadhu minhuma. Sebagaimana semua masalah syariat
ya, hakikat semua masalah syariat tidak mungkin orang bisa memahaminya kecuali berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah. Wa yadullu lidzalika qaulullah azza wa jalla, yani menunjukkan ini pentingnya kita mempelajari iman berdasarkan dalil Quran. Firman Allah azza wa jalla dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaik ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha' min ibadina. Wa kadzalika, demikianlah, auhayna ilaik, kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Nabi, ruh di sini maksudnya wahyu. Ini wahyu Allah itu diumpamakan oleh Allah seperti ruh, nyawa. Sebagaimana nyawa di dalam jasad, maka jasad itu bisa hidup jika ada ruh. Apabila ruh itu berpisah, maka jasad itu mati. Begitu pula wahyu. Wahyu itu apabila seorang mengimaninya, maka hidup hatinya. Kalau dia tidak beriman dengan wahyu, mati dia. Sebagaimana jasad yang mati karena tidak ada ruh. Min amrina, dari perintahkan, yakni Al-Quran dan Sunnah. Ma kunta tadri, yang sebelumnya engkau wahai Nabi tidak tahu, mal kitab, apa itu kitab, yakni wahyu, Quran dan Sunnah, walal iman, dan sebelumnya kau tidak tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nura, akan tapi kami jadikan iman ini sebagai nur, ya, cahaya. Ini Allah menyerupakan iman itu seperti nur. Sebagaimana Al-Quran di dalam surat Nur diumpamakan seperti apa? Nur. Ya, nurun ala nur. Nur pertama itu adalah fitrah, tauhid, Islam. Nur yang kedua adalah wahyu. Nah, iman juga diumpamakan oleh Allah azza wa jalla seperti nur, cahaya. Ya kan, cahaya ini contohnya misalnya cahaya yang paling ringan itu lilin. Apabila lilin itu dinyalakan di ruangan yang gelap, cukuplah menjadikan mata ini bisa mendeteksi, oh ini air, oh ini meja, oh itu karpet, dan lain sebagainya. Sebagaimana seorang apabila mendapatkan hidayah iman di dalam hatinya, maka dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nahdi bihi man nasya, kami berhidayah dalam hati orang itu dengan iman itu, man nasya, siapa yang kami kehendaki, yakni yang dicintai oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'til mala liman yuhib wa liman la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib. Sesungguhnya Allah akan memberikan harta kepada orang yang dia cintai maupun yang Allah tidak cintai. Tapi Allah akan memberikan nikmat iman kepada yang dia cintai saja. Min ibadina, dari hamba kami, yang dicintai oleh Allah, itu yang akan diberi oleh Allah iman. Maka bersyukurlah ya ikhwah. Mari kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberi kita nikmat apa? Iman. Iman lawannya adalah kufur, kekafiran. Seorang yang tidak beriman, ya kafir. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim tentang orang-orang yang kafir dan yang beriman. Itu disebutkan dalam awail surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru, setelah Allah menyebutkan orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya, ya. Walladzina mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Yani orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman dengan yang ghaib, dan seterusnya disebutkan ciri-cirinya oleh Allah. Setelah itu Allah menyebutkan lawan daripada mukmin, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir, itu lawan daripada iman. Setelah itu Allah menyebutkan ciri orang munafik, lebih banyak ayatnya. Nah, itu ya, sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah.
Jadi yang dimaksud kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, ma kunta tadri mal kitab wal iman ay tafasil iman. Ini kau tidak tahu ya Nabi, sebelum turunnya wahyu ini dan iman, ya kau tidak tahu apa itu wahyu, kitab dan iman. Ay tafasilul iman, yaitu rincian daripada iman. Wal umur dakhila fihi, dan perkara yang termasuk di dalam keimanan. Kau tidak tahu sebelum diberitahu oleh Allah. Lianna sabilal ilm biha huwal wahyi, Al-Quran Sunnah. Sebab untuk mengetahui apa itu iman adalah dengan wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah sekarang disebutkan dalilnya. Wa yadullu lidzalika aidha hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini di sini dibawakan keterangan hadits Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai dia dan bapaknya, karena keduanya sahabat. Abdullah dan Al-Abbas adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, yani Abdullah, qadima wafat Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah utusan dari Abdul Qais, suku kabilah Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka mereka bertanya atau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'idah, kami ini datang dari tempat yang jauh. Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kufari mudar, sedangkan antara kami dengan Anda itu ada wilayah yang dikuasai oleh kafir Mudar. Ini kabilah Mudar. Wa inna la nakhrusu ilaika illa fi syahril haram, dan kami tidak mungkin bisa sampai kepadamu di sini Nabi, wahai Nabi, kecuali di bulan-bulan haram, karena ketika di bulan-bulan haram orang-orang kafir tidak akan menyerang orang lain. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana, maka perintahkan kepada kami wahai Nabi dengan suatu perintah yang pasti, kami akan beritahu ini kepada orang-orang di belakang kami, wa nadkhulu bihil jannah, dan dengan itu kami akan masuk surga. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala radhiyallahu anhu, maka Abdullah bin Abbas berkata, amarahum bil imani billahi wahdah, maka Nabi memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah satu-satunya. Nah, setelah itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna mal iman billah, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, mereka menjawab Allah dan Rasul lebih tahu. Ya ikhwan, mereka ini orang Arab loh. Ketika ditanya oleh Nabi, tahukah kalian apa makna iman kepada Allah? Mereka paham secara bahasa, tapi tidak cukup sekedar bahasa, harus paham menurut pengertian syariat. Itulah yang ditanyakan mereka kepada Nabi. Maka Nabi setelah itu menjelaskan apa pengertian iman kepada Allah. Al-imanu billah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salat, wa ita'uz zakat, wa sawmu Ramadan, wa an tu'tul khumusa minal maghnam. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apabila dikeluarkan Bukhari Muslim, sudah pasti sahih. Artinya iman kepada Allah itu artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersaksi, yakni bersaksi dengan lisan dan dibenarkan oleh hati bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, wa anna, dan bersaksi dengan lisan dan dibenarkan oleh hati, anna Muhammadan abduhu wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dia menegakkan salat, mendirikan salat, dan bayar zakat dan puasa Ramadan, dan menyerahkan 1/5 dari harta rampasan perang dari yang mereka lakukan dalam peperangan. Ketika mendapatkan harta rampasan perang, serahkan 1/5-nya ke Baitul Mal. Ya, perhatikan di sini ya ikhwani fillah.
Al-mukhatabuna fi hadzal hadits Arab. Yang diajak bicara oleh Nabi di sini adalah orang Arab. Wa ya'rifuna dalail al-lughah, mereka jelas tahu makna bahasa. Wa ma'a dzalik qalu Allah Rasulullah, walaupun demikian mereka mengatakan Allah dan Rasul lebih tahu. Ya, ini definisi iman menurut syariat. Li'ilmihim, karena mereka tahu bi annal iman haqiqah syar'iyyah, bahwa iman itu adalah yang harus diketahui dan diamalkan adalah hakikat secara syar'i, bukan sekedar sinonim dalam bahasa. Mabnah 'ala tauqif, maka itu harus dibangun di atas tauqif, yakni dalil Quran dan Sunnah. Wala yakfi fiha mujarradul ma'na al-lughawi, tidak cukup sekedar makna secara bahasa. Benar apa kata Syekh Abdul Razak di sini, ya ikhwah? Contoh misalnya salat. Salat itu secara bahasa apa artinya secara bahasa? Sinonim dengan ad-du'a, berdoa. Kalau orang memahami salat cuma berdoa, maka dia cukup mengendengkan tangan berdoa begini. Seperti orang ingkar sunnah yang tidak salat seperti kita. Cuma doa dan zikir aja. Pagi dan sore. Orang-orang ingkar sunnah. Salat itu definisinya adalah qaulun wa amalun wa niyatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Iya, salat itu definisinya di dalamnya ada ucapan dan perbuatan dan niat, dibuka dengan salat, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Salat. Begitu ya, ikhwah. Pentingnya memahami hakikat syariat berdasarkan Quran dan Sunnah, atau makna definisi secara syar'i. Mari kita renungkan ini hadis Bani Abdul Qais. Waqad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman fil hadits as-sabiq bi amalid din wa syara'il Islam ad-dhahirah. Bahwa di sini Nabi SAW menjelaskan makna iman, ia adalah dengan amalan-amalan dan syariat Islam yang sifatnya dhahirah, lahiriah, karena dilakukan oleh lisan dan anggota badan. Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat itu amalan apa? Lisan. Salat amalan lisan dan anggota badan, iya kan? Kemudian zakat, dengan tangan, dengan harta, nampak oleh mata, amalan anggota badan. Puasa itu anggota badan juga. Begitu pula haji. Iya. Ya, Nabi tidak menyebut haji, kenapa di sini? Karena haji belum diturunkan syariatnya. Karena haji itu diturunkan di akhir pada tahun ke-9 Hijriah. Kemudian sedangkan wasabaqa fi hadits Jibril al-masyhur, dan kita tahu dalam hadits Jibril yang masyhur, ini dalam kitab Arba'in Nawawi hadits yang kedua, bahwa Nabi bagaimana tafsirul iman bil aqaid, ini menafsirkan iman itu dengan keyakinan. Wa umuruddin al-batinah, perkara-perkara amalan yang sifatnya apa? Batin, dilakukan oleh hati. Yaitu Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mal iman, apa itu iman? Apa kata Nabi? Al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kau beriman kepada Allah, membenarkan dalam hatimu tentang Allah, wa malaikatihi, dan kau beriman, meyakini tentang malaikatnya, dan meyakini kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi, dan meyakini para nabi dan para rasul semuanya, dan kau meyakini hari akhir, hari kiamat, dan kau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Nah, maka fadalla majmu'il hadithi, maka dengan dikumpulkan 2 dalil di atas, hadis Abdul Qais dan hadis Jibril, ya, kesimpulannya ala anna al-iman ya'ummu aqaid ad-din al-batina wa a'malihi adh-dhahirah. Wa iman itu pengertiannya secara syar'i adalah di dalamnya ada keyakinan dalam agama
dan itu diyakini dalam hati, dan ada di dalamnya amalan-amalan yang zahirah yang dilakukan oleh lisan dan anggota badan. Fa jami'u ma amara Allah bihi ibadah, maka semua yang Allah perintahkan kepada hambanya, wa nahahum an, dan yang dilarang oleh Allah, dakhilun fi musammal iman, maka masuk di dalam definisi pengertian keimanan. Faham ya kawan? Wa min al-adillati ala hadzal umum hadis Abu Hurairah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa iman itu mencakup semua yang diyakini dalam hati dan diucapkan oleh lisan dan diamalkan oleh anggota badan, yaitu hadis Abu Hurairah yang masyhur dengan hadis cabang iman, hadis syu'ab, hadis cabang iman. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Fa'adhaluha wa fi riwayah a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang iman dan yang paling afdal qaul, mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang iman, imatatul adza 'anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, dipinggirkan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu sebagian daripada cabang iman. Ya kawan, hadis ini diterangkan oleh para ulama, hadis tentang cabang iman ini. Yang paling dahulu adalah Ibnu Hibban Al-Busti, ya, yang punya kitab hadis Sahih Ibnu Hibban. Beliau mengatakan begini, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman di Muqaddimah, bahwasanya Ibnu Hibban mengatakan, saya ketika membaca hadis ini, maka saya membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Semua yang disebut oleh Allah bahwa itu bagian daripada iman, saya catat. Kemudian saya buka hadis Nabi yang saya miliki, dari awal sampai akhir dibaca. Coba lihat ini ya kawan. Di zaman beliau kan belum ada itu loh, aplikasi, ya kan? Kalau zaman sekarang ini ada aplikasi Quran ya kawan, ada hadis. Antum klik iman, keluar semua ayatnya. Yang di situ ada tulisan iman. Hadis, antum cuma tulis satu kata iman, muncul semuanya, atau al-iman. Hadisnya muncul semuanya di aplikasi Android, ya. Itu ada ya kawan. Nah, kemudian beliau mengatakan, saya catat dan saya kumpulkan, ternyata jumlahnya 79 amalan. Sayangnya kitab itu hilang. Tidak tahu kemana hilang. Kata ulama, hilang kitab itu, nggak ada cetakannya hari ini. Tapi Allah ganti dengan apa? Karya Imam Al-Baihaqi, Syu'abul Iman. Sama ini ya, tebalnya, ya. Alhamdulillah. Dan dirangkum ringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Tidak sampai 79, cuma 75 cabang iman. Kesimpulannya apa? Fahuwa sarihun fi anna al-imana yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Yang jelas menunjukkan bahwa iman itu, ya, itu harus ada amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Yakni orang mukmin itu bukan sekedar definisi secara bahasa, sekedar keyakinan atau sekedar ucapan saya beriman atau bersaksi, tapi harus ada di dalam hatinya keyakinan dan pembenaran. Sebab kalau cuma lisan saja, sama orang munafik juga lisan saja. Orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan
kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka Allah jawab, wa ma hum bimu'minin. Kenapa? Karena mereka mengucapkan dengan lisan saya beriman, tapi dalam hatinya tidak ada keimanan. Didustai oleh hati. Inilah orang munafik ya kawan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 1, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Jika datang kepadamu wahai Nabi orang-orang munafikin dan mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka Allah jawab, kami tahu wahai Nabi bahwa engkau adalah utusan Allah, dan kami bersaksi bahwa orang-orang munafik itu bohong, pendusta. Jadi apa yang mereka ucapkan dari persaksian, dalam hatinya hoax, didustai. Paham ya Pak? Ini orang munafik. Nah, yang seperti ini tidak dikatakan mukmin, tapi munafik. Dan Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dan Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya orang-orang munafik, yakni yang pura-pura Islam tapi hatinya tidak beriman, maka mereka ini di neraka yang paling bawah. Dan ini sekaligus kita bisa paham ya, bantahan terhadap orang-orang liberal yang meyakini bahwa semua agama itu sama, semuanya benar kata mereka. Mereka pakai dalil. Kalau orang-orang liberal itu pakai dalil. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Apa terjemahan dari mereka? Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, Nasara dan Nasara, dan orang-orang Sabiin, agama Sabiin, man amana billahi wal yawmil akhir, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman di antara mereka dengan Allah dan hari akhir, wa amila salihan, dan beramal saleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Tidak perlu takut dengan apa yang terjadi di masa mendatang, dan tidak perlu sedih dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kata mereka begini, saya dengar langsung ya, omongan ini dari mereka. Saya lihat langsung, ada videonya. Ini dalil menunjukkan bahwa Islam sama dengan Yahudi dan Nasara dan Sabiin. Gimana cara antum bantah? Ini bahwa iman itu bukan sekedar meyakini, tapi iman itu harus mengamalkan keyakinan, harus mengamalkan ikhlas, tauhid, yang itu merupakan fondasi keimanan. Pertanyaannya, apakah orang Yahudi dan Nasara dan Sabiin bertauhid? La ya akhi. Mereka menyembah selain Allah. Yahudi sekarang menyembah tembok ratapan. Yang dulu tempat parkirnya buruknya Nabi diparkir di situ. Mereka nyembah tembok itu sekarang. Kemudian dulu mereka orang Yahudi, tidak tahu sekarang ya, apakah mereka masih menyembah Uzair. Kalau dulu orang Yahudi menyembah Uzair, mereka mengatakan Uzair ibnullah. Apakah pantas orang Yahudi yang musyrik dan tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW dikatakan mukmin sama dengan mukmin muslimin? Tidak sama. Mukmin dalam pengertian syar'i harus mengimani rukun iman yang 6, harus bertauhid. Termasuk rukun iman di situ yang ke-6 adalah beriman dengan para nabi semuanya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Yahudi wa Nasara tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Tidak beriman mereka. Bagaimana mau disamakan dengan Islam? Nah, di sini pentingnya kita belajar iman menurut pengertian syariat, bukan sekedar bahasa. Iya, ya
Kesesatannya orang liberal itu sampai seperti itu ya ikhwan, menyamakan semua agama. Padahal dalam Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal keimanan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menyatakan bahwa yang ketiga di antara pembatal keimanan apa? Yang ketiga, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, agama kafir dan kemusyrikan, maka dia kafir. Sedang Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama dari orang itu, dan dia pada hari kiamat termasuk orang yang merugi. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, dan aku sempurnakan nikmat kesempurnaan syariat untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka anak Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyah. Tiadalah Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Tapi dia hanif, lurus di atas tauhid, muslimah, muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan musyrikin. Kemudian Syekh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak menyatakan, wal imanu lahu aslun wa far'un. Nah, ini masalah lain sekarang, tapi masih bagian daripada keimanan. Iman itu memiliki fondasi dan cabang. Dalilnya surat Ibrahim, Allah Azza wa Jalla menyatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Artinya, apakah kau tahu? Bukan apakah kau tidak tahu? Kaifa daraballahu mathala, bagaimana Allah memberikan permisalan kalimat yang baik. Itu la ilaha illallah, yang itu kalimat iman. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwa pohon yang baik itu adalah pohon kurma. Bagaimana sifat daripada pohon kurma itu? Asluha thabit, akarnya kokoh. Ini akarnya pohon kurma itu kuat sekali dalam tanah ya. Wa far'uha fis sama, dan cabang ranting-ranting pohon itu menjulang ke atas. Sebagaimana orang mukmin memiliki keyakinan yang kokoh, akidah imannya, tauhidnya kokoh, tidak gampang untuk diguncang oleh syubhat-syubhat, kesesatan-kesesatan. Wa farwaha bis sama. Begitu pula orang mukmin, amalnya banyak. Ya tadi itu iman ada berapa cabang? 73 sampai 79 cabang. Fa bayyana Allah Subhanahu wa ta'ala lana mathal al-iman bin nakhlah. Ini Allah Azza wa Jalla, kata Syekh Abdul Razak di sini, hafizahullah. Allah memberikan permisalan iman itu seperti pohon kurma. Allati laha aslun wa far'un. Yang mana dia itu, yakni dua-duanya memiliki kesamaan, memiliki fondasi, yakni atau akar yang kokoh. Begitu pula iman, orang mukmin itu memiliki keyakinan yang kokoh, wa far'un, dan cabang, dan amalan yang banyak. Fal imanu kadzalik, iman begitulah, lahu aslun wa far'un, memiliki fondasi dan cabang amalan. Fa amma asluhu fa huwa, ini dia. Adapun fondasi keimanan adalah arkanul iman as-sittah. Itu rukun iman yang 6. Jadi selama ini kalau kita ditanya apa itu iman, jawabannya rukun iman yang 6. Itu masih kurang dalam pengertian iman. Karena rukun iman itu bagian daripada definisi iman. Iya, itu ya kawan.
atau rukun iman itu ternyata fondasi daripada keimanan. Allati taqumu biqalbil iman, yang mana itu ada di dalam hati orang mukmin. Adapun ranting keimanan, cabang keimanan, far'uhu alladhi huwa minhu fa huwa al-a'mal as-salihah. Itu amalan saleh yang banyak, anwa'ul qurbat, yang wajib maupun yang sunnah. Ya, silakan adzan dulu ya akhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita ingin jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya akhwah. Ini adalah pertanyaan. Disebutkan malu adalah termasuk cabang keimanan. Maksudnya malu yang seperti apa? Ya, para ulama menjelaskan bahwa malu yaitu perasaan yang ada di dalam hati dia apabila meninggalkan sesuatu perintah Allah, maka dia malu. Atau kalau dia mengerjakan larangannya, apalagi sampai ketahuan orang misalnya, maka dia malu. Itulah malu yang terpuji ya kawan. Ya, termasuk di dalamnya kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada
an-nisa zawatul khidr, wanita pingitan. Di zaman Nabi itu ada istilah wanita pingitan. Ini wanita yang jarang keluar rumah. Ini dia pemalu. Umumnya dia gadis. Ya. Itu ya kawan. Bagaimana malunya mereka? Misalnya contohnya ketika selesai sholat subuh, para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung pulang mereka dengan baju yang gelap dan suasana masih gelap. Ghalas fi ghalas. Ini suasana masih gelap. Mereka pulang, tidak nampak. Kenapa mereka seperti itu? Karena malu. Ya. Itulah malu yang terpuji. Tapi ada orang mengatakan begini, ketika ditanya oleh saudaranya, kenapa kamu tidak mau ke masjid? Tidak mau ke masjid untuk sholat berjamaah. Dia bilang apa? Malu. Apakah itu malu yang benar? Tidak ya, itu namanya malas. Mana ada malu ke masjid? Atau dia bilang malu dilihat orang. Nah, itu riya namanya. Kata Imam Nawawi, barang siapa yang meninggalkan amal saleh karena takut riya atau malu dilihat orang, itulah riya. Udahlah beramal, luruskan keinginan dalam rangka untuk apa? Mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Enggak usah ngelihat orang. Dan enggak perlu, yani kita ke masjid bukan untuk lihat-lihat orang. Dan tidak ingin dilihat orang. Pamer ya. Tapi kita datang ke masjid dalam rangka untuk sholat, untuk beribadah, untuk cari ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Ada orang lihat, gak ngaruh. Ada orang muji, tidak menambah keikhlasannya. Ada orang mencela, tidak mengurangi keikhlasannya. Inilah yang orang yang malu yang sebenarnya, yang bagus, yang terpuji. Ya akhwah. Contoh yang terbaik malu adalah Rasulullah SAW. Disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi SAW karya Imam At-Tirmidzi, ya, bahwa Nabi SAW lebih malu daripada perawan di balik hijabnya. Masya Allah. Kayak apa itu ya kawan? Nabi SAW itu jika berkumpul dengan sahabat-sahabat lebih banyak menunduk. Pandangannya itu menunduk. Itu ya kawan, Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Subhanallah. Kemudian maka kalau ingin mencontoh bagaimana malunya Nabi, ya belajar Syama'il Muhammadiyah itu atau Syama'ilun Nabi SAW. Syama'il itu artinya sifat bentuk tubuhnya Nabi dan akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk sifat malu adalah menutup aurat. Menutup aurat itu orang yang malu. Sebaliknya orang yang tidak punya malu berarti dia menampakkan auratnya. Termasuk tidak punya rasa malu, dia ikhtilat, bercampur baur laki dan perempuan. Itu ya akhwah. Dan salah satu sebab perzinahan adalah ikhtilat. Tersebarnya perzinahan di tengah masyarakat adalah ikhtilat. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, zikir setelah salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi jika Engkau memberi, wa la mu'ti, dan tidak ada yang bisa memberi jika Engkau menghalangi.
pemberian itu. Apakah zikir tersebut juga maknanya pemberian berupa iman? Iya. Bahkan pemberian iman dari Allah kepada hamba itu min a'dhamin ni'am, merupakan nikmat yang paling agung yang Allah beri kepada seorang hamba. Sebab dengan iman itu, ya, jika dia mempraktikkan iman betul-betul, ya, ilman wa amalan, baik ilmu dan amal, maka dia akan masuk surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Berikan bergembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, beriman dengan hati mereka dan beramal saleh dengan anggota badan mereka, maka bagi mereka surga-surga balasannya. Maka iman termasuk pemberian dari Allah, dan itu yang paling besar. Sebenarnya setiap bayi yang dilahirkan oleh uminya itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu iman, Islam. Itu ya, tapi harus setelah dia umur 5 tahun dan ke atas, ya, umur 7 tahun dan 10 tahun dan seterusnya, hendaklah dia mempelajari iman itu dan Islam itu supaya semakin bagus, ya, Islamnya dan keimanannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa arti wala yanfa'udal jaddi minkal jadd? Tidak akan bermanfaat orang yang memiliki al-jadd di sini maksudnya kehormatan atau kewibawaan. Tidak akan bermanfaat dari siksa Allah, ya, jika dia dihukum oleh Allah karena kekafirannya. Itu maksud daripada al-jadd. Ya. Yang bermanfaat buat seseorang pada hari kiamat adalah keimanan masing-masing dan amal soleh masing-masing. Itu ya ikhwah, yang bermanfaat pada hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh, rawahu Muslim. Barang siapa yang lambat jalannya di jembatan nanti yang dibawanya neraka jahanam karena amalnya sedikit, maka nasabnya yang bagus tidak bisa mempercepat langkah dia di jembatan itu. Walaupun dia keturunan Nabi, kalau dia kafir dia masuk neraka. Kalau dia amalnya sedikit, ya lambat juga jalannya. Nasab hanya bisa bermanfaat di dunia, yakni dalam urusan muamalat, pernikahan dan lain sebagainya. Demikianlah ya ikhwah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu